Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Arifatul Fadila, NIM 19220019. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang aplikasi maslahah mursalah dalam masalah interferensi harga. Dalam ekonomi Islam, penentu harga itu dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu permintaan dan penawaran harus terjadi secara sukarela dan juga tidak ada paksaan atau merasa teraniaya dalam bertransaksi jual beli di pasar. Dengan demikian, tinggi atau rendahnya harga itu tergantung pada perubahan penawaran dan permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan sunatullah. Harga yang terbentuk melalui mekanisme pasar ini oleh ahli fikih itu disebut dengan zaman misal atau price equivalent. Yang selanjutnya, jumhur ulama juga sepakat bahwa harga yang adil itu adalah harga yang terbentuk dari interaksi kekuatan penawaran dan permintaan, atau yang sudah saya jelaskan tadi, mekanisme pasar. Mereka, jumhur ulama juga sepakat menolak intervensi harga oleh pemerintah kecuali ada kondisi-kondisi tertentu. Intervensi pemerintah dalam bentuk pengendalian harga dibenarkan. Jadi, intervensi harga pemerintah ini bisa terjadi dalam kondisi-kondisi tertentu saja yang dalam bentuk dalam kemaslahatan atau dalam keadilan yang dibenarkan. Oleh karena itu, melindungi keduanya sama perlunya, maka produsen dan konsumen bebas untuk menetapkan harga secara wajar berdasarkan keridhoan keduanya. Memaksa salah satu pihak atau menjual atau membeli dengan harga tertentu merupakan suatu kezaliman. Yang selanjutnya, intervensi harga Islami bertujuan untuk mengembangkan harga yang terbentuk akibat terjadinya distorsi pada harga pasar. Tercatat ada 4 cendekiawan besar Muslim klasik yang berbicara mengenai inversi harga, yaitu Abu Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali, Ibnu Qudamah, dan Ibnu Khaldun. Di antara mereka ini ada yang mempunyai pandangan yang sama, seperti Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun itu mempunyai pandangan yang sama tentang inversi harga. Sedangkan Ibnu Khaldun lebih menekankan pada urgensi mekanisme pasar, namun juga terdapat anjuran atau untuk investasi pemerintah tapi tidak tegas. Selanjutnya, menurut Ibnu Taimiyah, keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi harga dapat terjadi pada situasi dan kondisi sebagai berikut. Ada 6 situasi atau kondisi yang bisa ditetapkan menjadi investasi pemerintah itu. Yang pertama, produsen tidak mau menjual produk-produk kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga pasar umumnya, padahal konsumen itu membutuhkan produk tersebut. Yang kedua, terjadi kasus monopoli atau penimbunan. Para fuqaha untuk memberlakukan hak hajar, ketetapan dan membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang oleh pemerintah. Yang ketiga, terjadi keadaan al-hasr atau pemboikotan, di mana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga di sini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena pihak penjual tersebut. Yang keempat, terjadi koalisi dan kolusi antara penjual, di mana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi di antara mereka dengan harga di atas ataupun di bawah harga normal yang lainnya. Yang kelima, produsen menawarkan produknya pada harga yang terlalu tinggi
menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah, yang rendah menurut produsen. Yang keenam, pemilik jasa, misal tenaga kerja, menolak untuk bekerja kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga pasar yang berlaku. Padahal masyarakat ini membutuhkan jasa tersebut. Yang selanjutnya yaitu apa sih tujuan dari investasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah? Menurut Ibnu Qayyim al-Maqdisi, tujuan intervensi pasar yang dilakukan oleh pemerintah yaitu untuk kepentingan masyarakat, maslahah maslahahnya terjadinya investasi pasar itu yaitu intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat. Yang kedua, untuk mencegah ihtikar dan gaban fahisi. Yang ketiga, untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Jadi harga inversi pasar ini dapat terjadi karena ada kondisi tertentu yang dimana ada 6 tadi, dan juga tujuannya yaitu untuk kemaslahatan masyarakat dan keadilan bersama seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.